Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan juga dukungan yang diberikan kepada saya di pagi hari ini untuk bisa melakukan pembahasan mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Tapi sebelumnya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga yang saya banggakan rekan-rekan guru di sekolah ini. Jadi terkait kegiatan yang saya lakukan di pagi hari ini adalah terkait tentang aksi nyata saya di CGP Angkatan 11 Kabupaten Utara. Jadi kegiatan ini saya angkat terkait masalah budaya positif di sekolah, dan mungkin teman-teman pendidik sudah tahu terkait masalah budaya positif yang bagaimana sih yang bisa kita implementasikan di sekolah ini. Baik, bisa kita langsung masuk ke sesi diskusi. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat tampilan yang ada di layar. Di situ ada mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah oleh saya sendiri. Jadi saya sendiri yang membuat daripada aksi nyata ini. Baik, langsung saya lanjut saja ke slide selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu belum terlalu paham sih apa sih pengertian daripada budaya positif itu. Yaitu budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu adalah sedikit pengertian daripada budaya positif yang ada di sekolah. Dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah terkait masalah budaya positif itu. Dan ada juga konsep-konsep budaya positif, perubahan paradigma belajar. Nah, itu ada poin pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kapan kita dapat dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol gerakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai. Mungkin Bapak Ibu bisa sedikit pahami ya terkait ini, terkait ilusi guru. Jadi saya lanjut saja. Poin kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Perbuatan positif atau bujuk adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Tapi apakah Bapak Ibu guru pernah melakukan hal demikian? Pernah kita membujuk satu murid? Apakah terkait apa yang mereka sudah lakukan? Ya, jadi sebentar kita jelaskan semua terkait ini. Untuk masuk ke poin ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menjadikan pesan negatif. Iya, terkait ini kan pernah kita itu menegur satu siswa mungkin dengan suara keras. Jadi ada namanya itu ilusi kritik, membuat
membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi mungkin maksudnya ini kita menunggu dengan suara halus agar dapat dirasakan juga, maksudnya dirasakan oleh murid itu sendiri untuk menguatkan karakter mereka. Bisa saya lanjut, Bapak Ibu? Baik. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan tumbuh perkembangan emosional dan sosial murid ya, Bapak Ibu. Jadi harapan saya mungkin ini bisa diterapkan di kelas kita masing-masing terkait masalah kedisiplinan murid ya yang ada di sekolah kita. Lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau bersifat eksternal. Motivasi adalah tingkat terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukan atau tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Saran saya ya Bapak Ibu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, eksternal ya. Di sini orang berperilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Mungkin sampai di sini ada yang bisa ditanyakan sedikit Bapak Ibu atau lanjut saja? Lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk poin ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini dalam motivasi ada posisi menghukum. Pernah? Tidak pernah ya Bapak Ibu? Iya. Mungkin di situ ada poin-poin kayak wadah suara tinggi atau biasa mata melotot, ya. Baik. Atau menunjuk ya, menunjuk dengan ada kata-kata suara tinggi juga. Itu dampaknya itu murid itu biasa merasakan ada kemarahan atau mendendam atau bersifat agresif. Jadi harapan kita hal itu sebagai posisi kontrol di sekolah. Lanjut ya Bapak Ibu. Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lembut menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati atau rendah diri. Perbuatan merasa bersalah ada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merambat pada anak atau lesu yang dihasilkan dari posisi kontrol. Pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah, menjadi orang gagal karena tidak bisa membahagiakan orang lain. Dampak negatifnya, emosi murid akan terpendam, tidak terlampiaskan sehingga kalau murid marah akan meluap-luap. Nah,
jadi ini adalah posisi merasa bersalah ya. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah juga melakukan hal begini ya, hal demikian. Maksudnya memberikan satu posisi kontrol ke murid dengan merasa bersalah. Ya, contohnya kayak kenapa kita maksudnya ganggu teman kita, itu adalah salah satu posisi kontrol merasa bersalah. Maksudnya sedikit kita memberikan kepada murid, tapi maksudnya dengan suara yang lembut agar murid itu merasa nyaman juga sih dengan kondisi itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Murid-murid dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi ingin menikmati atau yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Poin kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya. Menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilan yang disegarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa berharga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Ya lanjut, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah ada semua keyakinan kelasnya di dalam kelas. Nah, di poin pertama, apa sih daripada keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama guru dan peserta didiknya untuk memandu perilaku dan interaksi guru dan siswa di dalam kelas. Jadi ada memang sesuatu yang keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu guru sudah semua melakukannya dan sudah diterapkan di dalam kelas. Dan hasilnya sudah kita tempel di dinding kelas kita sendiri agar bisa langsung dilihat langsung oleh murid atau peserta didik kita, yaitu keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang dimana yang pertama meminta peserta didik masing-masing menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan untuk memasukkan ke keyakinan kelas yang akan dibuat nanti. Jadi di poin pertama ini kita meminta ke peserta didik ya untuk menuliskan keyakinan apa sih yang akan kita lakukan. Terus kedua, setelah peserta didik sudah menuliskan masing-masing keyakinan kelasnya di kertas selembar, lalu guru dan peserta didik membahas keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi di sini peserta didik menempel di dinding ya, sekiranya Ibu guru sudah, Bapak Ibu guru sudah melakukan hal ini. Tinggal saya bacakan saja ya Bapak Ibu. Untuk ketiga, lalu guru dan peserta didik memilah dan memilih keyakinan kelas mana dari peserta didik yang bagus dimasukkan ke keyakinan kelas. Jadi misalnya ada beberapa murid yang membuat keyakinan kelas, contohnya hadir tepat waktu di sekolah. Itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Misalnya tidak mengganggu teman yang lain pada saat. Poin kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan itu sendiri. Pada posisi ini guru bisa jadi teman sekaligus sebagai pemantau. Posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasil dari posisi ini yaitu murid akan merasa bahagia karena fokus pada murid, karena murid sudah tahu tentang masalah yang terjadi. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan pertama yaitu untuk bertahan hidup atau survival.
kebutuhan yang bersifat psikologis, contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari reproduksi, kebutuhan untuk merasa aman. Lanjut ya Bapak Ibu. Poin kedua, kebutuhan untuk merasa diterima oleh kelompok dan komunitasnya, life and living ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita terhubung. Sikap murid yang menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah, bahkan murid yang tak paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin diterima. Selanjutnya, ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan, freedom. Ya. Murid diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan ini berarti kesepakatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri dan memberikan kesempatan untuk mencoba hal baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik, pembelajaran yang bersifat esensial, di mana guru menyediakan beberapa tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka. Sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri ya Bapak Ibu. Untuk keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Kebutuhan kesenangan terhubung dengan kebutuhan ketenangan dalam belajar. Murid-murid dengan kebutuhan dasar atau kesenangan yang tinggi ingin menikmati atau yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Poin kelima, jadi lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut ke segitiga restitusi. Poin pertama, pengertian daripada segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut ya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu barusan ya mendengar segitiga restitusi itu. Ya. Poin pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagap karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh pertanyaan yang bisa diberikan kepada peserta didik. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan di poin pertama menstabilkan identitas. Jadi maksudnya ketika anak itu pernah melakukan satu kesalahan, jadi bisa kita membuat satu pertanyaan yang bisa memberikan kepada peserta didik itu, maksudnya satu motivasi ya, untuk bisa mengubah identitas kesalahannya. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalimat itu bisa ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan ketika mendapati anak didik peserta didik kita, maksudnya pernah melakukan satu kesalahan ya. Terus ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi di poin pertama ini menstabilkan identitas ini adalah, mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah tahu apa sih maksud daripada menstabilkan identitas itu. Ya, jadi ini adalah salah satu teknik bagaimana menstabilkan identitas diri seorang siswa ya. Jadi tekniknya kayak begitu. Berbuat salah itu tidak apa ya, agar peserta didik itu kembali maksudnya merasakan sesuatu yang baik. Lanjut ya Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita
setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh pertanyaan yang bisa kita berikan kepada peserta didik, di mana yang pertama ya Bapak? Terus lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori Korton menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertamanya dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu adalah langkah keduanya. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang tidak percaya dan contoh berpindah menjadi orang-orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang bisa diberikan kepada peserta didik, apa nilai kita percaya dengan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi terkait masalah keyakinan kelas juga ini, mungkin Bapak Ibu sudah sering kali juga melakukan yang di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi saran saya ya Bapak Ibu, sampai di sini ya Bapak Ibu, terkait apa yang saya lakukan di pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa maksudnya diimplementasikan atau dilakukan di dalam kelas Bapak Ibu ya. Jadi sebelum saya menutup kegiatan ini, saya mengucapkan terlebih dahulu kepada Pak Ibu Kepala Sekolah yang turut hadir juga dalam kegiatan saya ini, kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya pada kegiatan saya di pagi hari ini. Intinya, salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.